Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Adelia Prasetyo dengan NIM 21010644165 dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah mengembangkan perpustakaan di sekolah, yang mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan perpustakaan oleh dosen pengampu Bapak Bakti Prima Vindika Hermutakin MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Di sini terdapat 4 poin dalam mengembangkan perpustakaan, di mana langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama ada sirkulasi perpustakaan, kedua penataan buku dan pemberian label, ketiga membuat program digitalisasi perpustakaan, dan yang terakhir membuat program kegiatan perpustakaan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai sirkulasi perpustakaan. Sirkulasi adalah salah satu kegiatan di perpustakaan yang melayani peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian buku, di mana kegiatan sirkulasi dapat dilakukan sesudah buku-buku selesai diproses lengkap dengan label-labelnya. Secara umum, sirkulasi mengandung pengertian kegiatan peredaran koleksi bahan pustaka, baik yang dilakukan di dalam perpustakaan maupun keluar perpustakaan dengan tujuan yang pertama, memungkinkan pengguna menggunakan bahan pustaka secara tepat guna. Kedua, memungkinkan pengguna mengetahui bahan pustaka yang dipinjam. Ketiga, mengetahui siapa yang meminjam. Keempat, menjamin kembalinya bahan pustaka yang dipinjam. Dan yang terakhir, mendapatkan data-data kuantitatif kegiatan layanan sirkulasi. Yang selanjutnya ada asas layanan sirkulasi, yaitu yang pertama, layanan dilakukan dengan cepat dan tepat. Kedua, prosedur yang ditempuh mudah dan sederhana. Ketiga, keamanan bahan pustaka dapat terjamin. Yang keempat, pelanggaran dapat diketahui dengan segera. Dan yang terakhir, pencatatan kegiatan dilakukan dengan tertib dan teratur. Yang selanjutnya, yaitu tugas pokok layanan sirkulasi perpustakaan sekolah. Yang pertama yaitu melayani dan menyelesaikan administrasi peminjaman buku. Yang kedua, melayani dan menyelesaikan administrasi pengembalian buku. Dan yang terakhir yaitu membuat tata tertib serta pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan tata tertib pemakaian ruang baca, peminjaman, dan pengembalian buku. Selanjutnya, ada beberapa cara dalam layanan sirkulasi perpustakaan sekolah. Yang pertama ada sistem daftar atau ledger system, di mana sistem ini menggunakan buku folio double dengan membuat kolom untuk mencatat tanggal pinjam, nama peminjam, alamat, judul buku, kode buku, dan tanggal kembali maupun paraf. Yang kedua ada sistem bond atau book slip, di mana sistem ini belangko peminjaman dapat ditulis sendiri oleh peminjam. Bond tersebut kemudian disimpan oleh petugas sirkulasi. Apabila buku dikembalikan, bond pinjam diambil dan disobek. Dan yang terakhir ada sistem kartu. Sistem ini adalah yang paling modern, praktis, tetapi mahal dan biasanya digunakan untuk perpustakaan yang banyak peminjamnya. Yang selanjutnya ada perangkat dalam layanan sirkulasi. Yang mana yang pertama yaitu ada meja layanan dan komputer apabila tersedia. Yang kedua ada kartu anggota sebagai tanda bukti bahwa pemegang memiliki hak untuk menggunakan fasilitas perpustakaan. Ketiga ada kartu buku sebagai ganti buku yang sedang dipinjam. Keempat, stempel, di mana meliputi stempel tanggal, stempel identitas, dan lain-lain.
Selanjutnya ada belangko pendaftaran untuk pendaftaran anggota baru, dan ada bon pemesanan buku, di mana peminjam yang telah maksimal meminjam buku bisa memesan buku yang ingin dipinjam agar tidak dipinjam oleh peminjam yang lain. Lalu yang terakhir adalah lidah buku yang ada di belakang atau punggung buku bersebelahan dengan kantong kartu buku. Yang selanjutnya ada proses layanan sirkulasi yang mana terbagi menjadi dua proses, yaitu proses peminjaman buku dan proses pengembalian buku. Yang pertama ada proses peminjaman buku, di mana perpustakaan yang menggunakan sistem terbuka, peminjam mengambil sendiri buku yang akan dipinjam dari rak buku. Kemudian dibawa ke petugas melayani peminjaman. Yang kedua, petugas meminta buku yang akan dipinjam oleh kartu anggota. Selanjutnya, jika kartu anggota sudah cocok, kartu buku diambil dari dalam buku dan dicatat di dalamnya siapa peminjamnya, tanggal kembali sesuai dengan kartu anggota, dan peraturan peminjaman. Kartu-kartu disimpan di perpustakaan dan diserahkan kepada peminjam sampai batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada proses pengambilan buku, di mana peminjam buku langsung ke petugas dan menyerahkan buku yang dipinjamnya. Petugas menerima dan mencari kartu-kartu dari buku yang dipinjam tersebut di tempat penyimpanan. Buku diteliti, jika sudah cocok dan tidak ada persoalan, kartu-kartu dicap kembali. Mana kartu anggota dikembalikan kepada pemiliknya, kartu buku dikembalikan ke dalam kantong buku. Jika ada keterlambatan, perlu dilakukan sanksi yang telah tertulis dalam peraturan peminjaman. Dan jika buku akan diperpanjang masa pinjamannya, maka dilakukan proses peminjaman seperti biasa. Selanjutnya ada tata tertib perpustakaan, di mana untuk mengatur agar proses layanan di perpustakaan dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, maka perlu dibuat peraturan tata tertib yang dapat dijadikan pegangan kedua belah pihak. Isi tata tertib disesuaikan dengan masing-masing perpustakaan, di mana tata tertib atau peraturan perpustakaan ini ditujukan kepada pengguna sebagai pedoman dalam menggunakan perpustakaan, dan bentuknya dapat tertulis, rekaman, atau rambu-rambu yang berupa tanda-tanda. Dalam membuat peraturan, hendaknya yang pertama memungkinkan pengguna memperoleh manfaat sepenuhnya dari sumber perpustakaan, termasuk bahan pustaka dan fasilitas yang ada di perpustakaan. Lalu, mencegah penyalahgunaan sumber perpustakaan. Yang ketiga, menghindari peraturan yang terlalu ketat. Yang keempat, peraturan hendaknya dibuat dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengambil keputusan menyangkut kasus khusus untuk memungkinkan kelonggaran atau pengecualian. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat peraturan perpustakaan, yaitu jumlah dan jenis pengguna serta persyaratannya, jenis bahan pustaka yang boleh dan tidak boleh dipinjam, serta jenis perpustakaan. Jika pengguna perpustakaan melanggar tata tertib perpustakaan, maka bisa dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama ada denda, di mana guru dan siswa yang terlambat mengembalikan bahan pustaka, maka akan didenda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada penggantian koleksi, di mana pengguna perpustakaan yang menghilangkan koleksi yang dipinjam harus mengganti sesuai dengan koleksi yang dihilangkan. Dan yang terakhir, pemakai yang menggunakan kartu anggota orang lain bisa dikenai sanksi tidak boleh melakukan transaksi peminjaman dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi layanan sirkulasi. Untuk mengevaluasi layanan sirkulasi baik tentang kepuasan pengguna, kinerja pustakawan, dan relevansi bahan pustaka yang ada dengan kebutuhan pemakai perpustakaan, maka perlu diadakan kuesioner atau angket. Dapat juga dengan melihat perbandingan statistik selama beberapa tahun terakhir, karena data-data yang dimiliki menunjukkan kinerja perpustakaan yang selanjutnya dianalisis sebab-sebabnya. Statistik diperlukan untuk menyusun laporan,
mengukur efisiensi berbagai seksi maupun masing-masing pustakawan, menyusun rencana dan jasa pustakawan, memperkuat alasan untuk menunjang penambahan anggaran dan tenaga, dan yang terakhir menunjukkan keberhasilan pada pimpinan dan pengguna. Statistik yang dikumpulkan dapat berupa statistik mengenai pengadaan, klasifikasi, katalogisasi, keanggotaan, pinjaman, jasa referensi, terbitan berkala atau jurnal, dan lain-lain. Statistik dapat disajikan dalam bentuk seperti tabel, grafik, diagram, dan sebagainya. Bentuk apapun yang dipilih hendaknya sederhana, jelas, menarik, dan mudah dipahami pembuat maupun orang lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai penataan buku perpustakaan, di mana terdapat 4 cara dalam menyusun buku perpustakaan. Yang pertama yaitu menyusun sesuai dengan urutan abjad. Dengan menyusun buku sesuai abjad, maka akan memudahkan pengunjung perpustakaan mencari buku yang ditata rapi dalam rak dengan mudah. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah pemilik perpustakaan, bahkan perpustakaan mini harus memiliki daftar buku supaya tidak kebingungan ketika mencarinya dan harus sesuai. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan sesuai dengan warna. Penyusunan buku perpustakaan sesuai dengan warna bermanfaat untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan karena kerapian di mata dan juga bisa memperindah ruangan. Biasanya penyusunan model seperti ini cocok untuk buku-buku yang jumlahnya tidak banyak dan kebutuhan pribadi di rumah seperti perpustakaan mini. Yang ketiga, mengurutkan buku berdasarkan ukuran. Penyusunan buku berdasarkan ukuran dari ketebalan dan tinggi buku yang sejenis, maka akan lebih tertata rapi dan enak untuk dilihat. Buku-buku yang cocok untuk disusun adalah seperti kamus atau buku-buku tebal yang memiliki series. Dan yang terakhir, disusun sesuai dengan kelompok buku, di mana buku di perpustakaan juga dapat disusun dengan cara mengurutkan buku berdasarkan genre-nya. Biasanya ini sering digunakan di toko-toko buku offline supaya orang yang masuk tidak kebingungan harus datang kemana saja untuk mendapatkan buku. Berikut ada contohnya, yaitu mengenai sports. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai pemberian label buku perpustakaan. Label buku perpustakaan merupakan suatu tanda tertulis atau diisikan kode buku yang akan ditempelkan pada punggung buku. Di mana label buku perpustakaan biasanya berbentuk kertas yang ditempelkan pada bagian belakang tengah buku. Label tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengelompokkan buku berdasarkan rak, nomor buku, urutan buku, dan juga pengarang. Fungsi dari label buku perpustakaan adalah untuk memberikan gambaran mengenai subjek, nomor klasifikasi buku, nama pengarang, dan judul buku yang diperlukan. Label buku biasanya ditempelkan di bawah punggung buku dan letaknya sekitar 3 cm dari ujung bagian bawah buku dengan ukuran 3 x 4 cm. Label buku perpustakaan berisi nama pengarang buku, nomor klasifikasi, dan satu huruf yang merupakan judul buku itu sendiri. Di sini ada contohnya di mana nomor 1 yaitu nomor klasifikasi, lalu yang nomor 2 itu menunjukkan nama pengarang diambil 3 huruf pertama dengan huruf kapital, lalu yang ketiga yaitu satu huruf awal dari judul buku dengan huruf kecil. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai membuat program digitalisasi perpustakaan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan analisis dan memilih koleksi pustaka sesuai dengan kebutuhan pengunjung dan pengguna perpustakaan. Perpustakaan bisa menyesuaikan sesuai dengan jenjang siswa maupun kebutuhan guru mengenai bahan pustaka. Seperti contohnya ada novel, buku cerita, maupun buku-buku mengenai mata pelajaran. Lalu yang kedua yaitu memilih software maupun aplikasi perpustakaan digital yang akan digunakan. Seperti contohnya ada iPusnas,
SLIMS, ePrints, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga yaitu melakukan proses digitalisasi atau alih media dari buku tercetak menjadi bentuk elektronik atau e-book dengan cara memindai atau scanning menggunakan scanner model Automatic Document Reader atau ADF. Lalu yang keempat yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna perpustakaan digital, di mana dengan sosialisasi dan pelatihan ini dapat menarik minat pengguna perpustakaan digital dan tentunya kita menjadi mengetahui bagaimana cara-cara menggunakan pustakaan digital yang telah dibuat oleh sekolah. Lalu yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi kinerja perpustakaan digital, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pustakawan maupun meningkatkan fasilitas yang kurang dari perpustakaan digital ini, di mana kita bisa melakukannya dengan melalui membagikan kuesioner atau angket kepada pengguna perpustakaan. Lalu yang selanjutnya di sini mengenai membuat program kegiatan perpustakaan. Dimana yang pertama yang dapat dilakukan yaitu program membaca 15 menit, di mana guru bisa mengajak siswa untuk datang ke perpustakaan seminggu sekali, di mana harinya sudah terjadwal sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, di sini siswa diajak untuk membaca di perpustakaan selama 15 menit. Untuk bacaannya sendiri bisa menyesuaikan dengan minat dari masing-masing siswa. Yang kedua yaitu mengadakan lomba literasi seperti lomba menulis esai dan membaca puisi. Di sini nantinya siswa akan menjadi lebih tertarik untuk datang ke perpustakaan untuk mencari bahan-bahan pustaka yang dapat ia gunakan untuk mengikuti lomba tersebut. Lalu yang ketiga yaitu membuat karya kreatif dengan topik perpustakaan melalui kegiatan membuat cerita pendek, menghias mading, maupun poster. Di mana di sini kita juga bisa melatih siswa untuk meningkatkan kreativitasnya dengan membuat cerita pendek maupun mading yang ide-idenya ia dapatkan dari bahan pustaka yang ada di dalam perpustakaan sekolah. Yang terakhir, kita bisa melakukan sosialisasi perpustakaan, di mana sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak siswa untuk lebih sering, lebih giat untuk datang ke perpustakaan untuk membaca maupun mencari bahan pustaka terkait soal-soal ataupun pertanyaan yang mereka ingin ketahui dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah ilmu maupun pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.